Madiun, kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'adi waftah lana fathan azima rabbana bi sur'ati waghfir lana wa radina. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ya sayyidi binazra musiladinil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, para bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, para pengurus penyiar shalawat wahidiyah dari berbagai tingkatan, para hadirin wal hadirat, juga para undangan walimatul arus, pengiring temanten dari Surabaya, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, dalam acara mujadah rubusanah rasa walimatul arus, untuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan salawat salam kebanggaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salaman ikraman wa ta'ziman kepada para ahbabillah min abadihim ila akhirihim, khususan hadrat ghosi adzal zaman wa awani radhiyallahu ta'ala anhum, kula makmum mateng bang terdahulu, dan juga pada para hadirin hadirat dengan iringan permohonan wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan wabah COVID-19 segera dilepaskan dan diangkat dari bumi kita Indonesia, dari negara-negara yang lain, khususnya dari Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ayah, dan dari desa Tlogosari, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini pagi yang sangat indah, suasananya dingin, badan sehat, ya. Lebih-lebih merasakan mandi di air sini jauh berbeda daripada mandi di Jawa Timur atau di Surabaya. Surabaya banyune butek, nah nengkene banyune bening, karena masih banyak keaslian yang ada di sini dari yang ada di Jawa Timur atau di kota-kota, utamanya di Surabaya ini sudah keruh airnya, ya. Banyak terkontaminasi dengan berbagai hal. Kalau di sini airnya masih jernih, lebih-lebih air yang turun dari yang atas itu.
Inilah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa pagi hari ini adalah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Banyak ayat-ayat yang bisa dipikirkan, yang bisa direnungkan, utamanya bagi orang-orang yang mau berpikir. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat di pagi hari ini. Utamanya peristiwanya banyak yang lebih daripada biasanya, sehingga menjadi acara yang luar biasa nilainya dan luar biasa manfaat dan barokahnya. Allahumma amin. Dari ayat itu banyak kejadian yang bisa kita rasakan yang tidak biasa. Biasane wong kutho nikah oleh wong kutho ya ngono kae rasane. Wong desa nikah karo wong desa ya ngono kaya ngono kae keadaane. Lah ini lain lagi, wong gunung nikah oleh wong kutho. Nah ini kan suatu hal yang luar biasa. Ya memang sebenarnya itu biasa-biasa. Garam di laut, asam di gunung bisa bertemu di wajan kok ya. Bisa jadi kumpul jadi satu menjadi roti, menjadi satu dari jenang. Ya padahal itu kondisinya jauh berbeda. Namun dapat dirasakan keadaan seperti ini adalah ayat dari Allah SWT yang akan semakin bertambah rasa keindahannya, rasa nikmatnya. Kalau toh orang dunung suatu saat ke kota gumun, kok kaya ngene, nemu ya kok gumun, kok briksiki kaya ngene. Begitu juga orang-orang yang biasanya di kota naik turun seperti tadi malam sampai di sini pun juga gumun, kok kaya ngene rasane dalane nang gunung. Lah kejadian seperti ini sebagai ayat dari Allah SWT, itulah takdir Allah SWT, tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Harus kita yakini Allah sudah mengendaki, menakdirkan apapun akan terjadi. Semuanya ini bisa diambil hikmahnya sehingga nanti rasanya menjadi sama. Yang berat karena mengalami keadaan yang ringan akan menjadi terasa sama. Yang ringan karena juga suatu saat mengalami keberatan juga menjadi rasa sama. Alangkah indahnya setelah nanti temanten putri Nur Fauzia nanti yang selama ini di sana keadaan sumuk dan panas, lantas di sini nanti akan mengalami beberapa waktu di sini mungkin atau ya mungkin seterusnya akan mengalami suasana yang berbeda. Ternyata dingin, jebule enak adem jebule daripada sumuk arep turu lho ra iso tak angler-angler. Luwe-luwe digodho karo kanca-kancane jak mujadah sampai jam 1. Ning kene tenang, sapa sing arep nggodho? Mulai maghrib rasane adem, kudu golek kemulai. Lah ini suatu nikmat yang luar biasa nanti akan dirasakan yang selama ini belum pernah dirasakan oleh Fauzia. Sebagaimana Pak Mas Ulum juga kemarin merasakan hal yang belum pernah dirasakan di sini. Ya, itu akan menjadi sama rata. Jadi setengah. Suatu saat nikmat, suatu saat ya gak nikmat. Suatu saat meningkat nikmatnya. Inilah karunia Allah SWT yang senantiasa berbeda-beda. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya mudah-mudahan pernikahan ini, walimahan ini benar-benar menjadikan pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pernikahan yang menimbulkan sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kita semakin mencekam, lebih-lebih mendungi mundak peteng kaya mundak kaya arep kiamat ya, lebih mencekam lagi ini nanti
Bagi orang sini nggak kaget seperti ini, namun bagi orang-orang dari yang sudah Surabaya, lah kok peteng di depan kiamat ya. Inilah kondisi alam. Semuanya ini adalah suatu peringatan bagi umat manusia atau bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan berbagai karunia yang tidak bisa dihitungkan, baik dari kita masih di alam kandungan ibu sampai dilahirkan sampai menjadi manusia seperti ini secara pribadi kita, dan secara umum masing-masing umat manusia dikaruniai berbagai karunia yang andainya itu dihitung tidak akan bisa satupun yang mampu menghitungnya. Akan tetapi kebanyakan manusia ya mungkin bahkan kita sadari termasuk diri kita sendiri adalah sangat dan amat kurang bersyukurnya, berterima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sangat wajar, bahkan harus kita sadari dan kita akui kalau Allah SWT suatu saat memberi peringatan kepada hambanya, kepada manusia yang saat ini diberi peringatan dengan musibah yang berkepanjangan. Tidak hanya musibah setahun, sebulan, 2 bulan, bahkan ini sudah kelewat 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak semakin berkurang, namun semakin bertambah mengecamnya atau itu mencekamnya semakin bertambah. Inilah peringatan ya mungkin wis direleng nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan umat manusianya belum sadar, tambah ngresulane, tambah nuntut pangerane, tambah gak karu-karuan ya, semakin bertambah keadaannya mencekam, ora tambah sambatin yang Gusti Allah, namun mantar tambah luntur keimanane datang Allah Subhanahu wa taala. Wis direwangi bocah-bocah cilik usia SD, usia belajar, wis gak sekolah 1 tahun lebih ya semakin glenggem. Sing bocah-bocah dhewe iki semakin seneng saiki gak sekolah. Orang pengen sekolah, wis lali sekolah. Anak-anak SD yang sudah lupa seakan-akan dengan sekolahannya. Sedangkan kita membutuhkan generasi pandai, generasi pinter, generasi yang bisa menyesuaikan keadaan yang semakin bertambah maju teknologinya ini. Namun kondisi generasi kita saat ini terganggu dengan kondisi alam sendiri. Nah keadaan seperti ini anak-anak kita ngelenggem, seneng gak sekolah. Pemedikan mlebu sekolah wis abot. Wis enakan dolan, enakan dolanan, enakan bermain ke sana kemari. Susah kita untuk mengembalikan karakter jiwa pendidikan bagi anak-anak yang sudah 1 tahun lebih libur atau berai. Ini nanti juga pekerjaan yang sangat berat bagi para pendidik-pendidik, bagi para orang tua untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di bidang belajar. Ini suatu musibah pula, bahkan lebih bermusibah itu daripada terkena COVID. Lebih besar itu musibahnya daripada orang-orang yang terkapar dengan penyakitnya. Karuan terkapar penyakitnya mati tentang cepat mati, nek waras yang tinggi seperti waras. Namun kalau musibahnya anak-anak kita ini, kita berapa tahun ke depan anak kita menjadi bodoh, ini musibah besar bagi kita sebagai umat bangsa Indonesia, khususnya bagi kita umat Islam. Akan terciptalah anak-anak dan generasi yang bodoh kalau toh ini kita tidak kita perhatikan. Meskipun dalam kondisi COVID ini banyak yang diistirahatkan dalam belajarnya, nah tugas kita semua, tugas orang tua, tugas pendidikan di lingkungan
itu masalah di musola atau mungkin di jamaah-jamaah kegiatan Islam utamanya yasinan misalnya dengan kondisi yang sangat terbatas, mujadah dalam kondisi yang terbatas, misalnya majelis taklim dengan kondisi yang terbatas, inilah dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali generasi kita yang telah terpuruk dalam waktu 1 tahun lebih ini. Nah, tugas bersama kita, tugas bersama tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menciptakan generasi yang benar-benar kita idamkan sebagai penerus perjuangan bangsa kita Indonesia khususnya, dan juga bangsa pada umumnya, khususnya bagi kita sebagai orang Islam adalah penerus perjuangan dalam agama Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan kondisi yang semacam ini, Wahidiyah pun juga tidak berhenti. Meskipun kondisinya dan dengan sistem yang berbeda, Wahidiyah tetap membangkitkan dan mengajak para pengamal Wahidiyah khususnya untuk meningkatkan, utamanya dalam bidang doa dan permohonan atau dalam bidang mujahadahnya supaya ditingkatkan. Meskipun pelaksanaan kegiatan sangat terbatas, seperti pagi hari ini ada rubusanah, ya alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, kita diizinkan dengan kondisi secara normal seperti ini. Kita mudah-mudahan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan membawa desa Telaga Sari ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun barabun ghafur, amin ya rabbal alamin. Dalam Wahidiyah mujadah yaumiyah, artinya para pengamal Wahidiyah setiap hari minimal mujadah ala lembaran atau mujadah bilangan 717 ini supaya diistiqomahkan, baik itu berjamaah bersama keluarga atau di lingkungan di musola atau masjid, atau secara pribadi mengistiqomahkan mujadah yaumiyah. Bagi lingkungan yang memungkinkan, ya sekarang insya Allah memungkinkan dengan kondisi yang sangat terbatas, mujadah lingkungan atau mujadah di desa yang dilakukan seminggu sekali atau 7 hari sekali, dinamakan mujadah mingguan usbu'iyah, juga supaya diistiqomahkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan itu, utamanya sesuai dengan protokol kesehatan. Ditingkatkan lagi di tingkat kecamatan, mujadah syahriah misalnya, mungkin kan ada yang bisa bertemu, namun kalau toh tidak bisa berkumpul karena situasi, maka PSB kecamatan supaya menginstruksikan kepada seluruh pengamal Wahidiyah di kecamatan itu mengadakan mujadah serempak di tempatnya masing-masing. Gak kurang dalan gitu ya, tidak kurang dalan untuk berdoa ini. Gak iso kumpul ya dewi-dewi, gak iso berjamaah ya dewi-dewi, kan tidak ada kehabisan cara, tidak kehabisan cara. Begitu juga di tingkat cabang seperti pagi hari ini. Nah, ini seandainya tidak bisa bertemu seperti ini, maka juga DPC-nya jangan berai, jangan meliburkan atau mengkosongkan mujadah rubusana setiap 4 bulan sekali. Adakan, tidak bisa seperti ini, supaya diadakan dengan mujadah serempak seluruh pengamal satwa kita se-Kabupaten Kebumen dalam waktu yang sama, misalnya harinya malamnya sama, syukur jamnya sama. Kalau toh jamnya tidak bisa bersama, diberi antar waktu, misalnya pada maghrib hari malam Kamis malam Jumat tanggal 5 Januari di tempat masing-masing bersama keluarga masing-masing dalam waktu pada maghrib sampai pagi hari, supaya melarang amal kita mengadakan
mujadah 17 misalnya, minimal 1 kali khataman atau 3 kali khataman dengan niat mujadah rubus sana. Itulah mujadah rubus sana, tidak berarti kosong. Begitu juga mujadah rubus sana, nisfu sana, dan mujadah kubro tidak bisa hadir di lokasi yang ditetapkan, maka bisa dilaksanakan secara mengikutinya dari tempat masing-masing. Itu tadi dalam arti pelaksanaan mujadah dalam wahidiyah ini dari tingkat yang paling rendah yaitu mujadah harian sampai mujadah kubro. Kita para pengamal wahidiyah jangan kita tinggalkan atau jangan sampai kita ketinggalan. Tetaplah kita ikut melaksanakan mujadah itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utamanya ini menjelang mujadah kubro. Mujadah kubro wahidiyah yang akan dilaksanakan insyaallah nanti tanggal 25 Februari sampai 1 Maret tahun 2021. Nah, ini bagi para pengamal wahidiyah dituntun dan diajak bersama-sama untuk ikut mensukseskan pelaksanaan mujadah kubro itu dengan cara para pengamal wahidiyah mulai saat ini, yakni mulai kemarin tanggal 2 Januari, di mana para pengamal kita berada, diharapkan dan diserukan untuk mengadakan mujadah penyongsongan pengamalan ulang 40 hari. Dan ini hari yang kedua, kalau itu dihitung kemarin tanggal 1, tanggal 2 dimulai, inilah hari yang kedua dan seterusnya. Ya, alhamdulillah tadi malam itu saya juga tidak bisa berjamaah. Biasanya berjamaah di rumah itu pada maghrib, dan tadi malam pada maghrib saya di jalan. Alhamdulillah dari Ngawi, masuk Ngawi sampai istirahat di Sragen ini cukuplah mujadah lembaran. Namun saya sendirian dong, bersama orang banyak. Ya mudah-mudahan nanti pulangnya bisa seperti itu. Dan nanti yang teman-teman yang tadi malam belum, ya mungkin cari waktulah nanti di perjalanan atau di mana duduk untuk selama pengamalan mujadah sesuai lembaran wahidiyah. Pengamalan ini selama 40 hari sebagai penyongsongan pelaksanaan mujadah kubro yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pengamal wahidiyah di sini dan juga sebenarnya mengajak pada umum dari siapa saja yang mau, tidak hanya pengamal saja, diadakan atau dibimbing untuk senantiasa mujadah atau mengadakan permohonan dengan amalan sholawat wahidiyah. Karena di dalam doa sholawat wahidiyah itu terkandung doa-doa yang tidak hanya untuk kepentingan yang berdoa saja. Banyak terkandung doa yang tidak hanya yang berdoa menerima keuntungannya, melainkan doa-doa itu yang terkandung di dalam sholat wahidiyah banyak yang berisi doa untuk kepentingan orang lain, baik secara pribadi atau secara individu maupun secara amah atau secara umum. Itu terkandung di dalam doa-doa pengamalan sholawat wahidiyah. Bagi para yang mengamalkan sholawat wahidiyah itu mengamalkan gitu saja, meskipun tidak mengetahui satu persatu nilai daripada yang diamalkan. Ya, ini berarti para pengamal wahidiyah sudah mendoakan pihak yang lain. Tadi disinggung untuk menciptakanlah suatu karakter dan nilai-nilai manusia yang menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa lebih banyak memberi manfaat kepada pihak lain. Ya, untuk memberi manfaat kepada pihak lain itu pun dengan berbagai cara bisa dilakukan. Bagi yang
jasa atau punya jasa bisa menggunakan jasanya memberikan manfaat kepada orang lain. Bagi yang berharta bisa menggunakan dengan hartanya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bagi yang berilmu bisa menggunakan memanfaatkan ilmunya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Yang punya tenaga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga kekuatannya. Dan bagi orang yang berkedudukan atau pejabat bisa memanfaatkan pejabatannya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Banyak cara untuk menjadi khairun nas anfa'um linnas. Akan tapi ada cara menjadi khairun nas anfa'um linnas, memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara yang lebih mudah, dalam arti siapapun bisa melaksanakan asal ada kemauan, yaitu menggunakan istilah doa, mendoakan kepada orang lain. Ini bisa dilakukan, apa itu pejabat, apa itu orang kaya, apa itu orang miskin, apa itu orang kuat, apa itu orang lemah, apa itu orang yang punya kemampuan atau jasa atau yang tidak punya. Orang dalam kondisi apapun untuk berdoa ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa dilakukan di mana saja, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain melalui doa. Lebih-lebih kondisi alam bangsa kita khususnya mengalami seperti ini. Negara kita atau bangsa kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang bisa melepas kondisi seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertolongan Allah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh umat. Lebih-lebih kondisi seperti ini mungkin akibat dari perbuatan umat masyarakat sendiri sebagai hasil dari akibat dosa-dosa dan kesalahan umat masyarakat, sehingga membutuhkan sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innama tungsaru hadhil ummatu bid'aifiha wa fi riwayatin bidu'afaiha bida'wati bi ikhlasihim wa da'watihim. Umat ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang lemah. Melalui orang-orang lemah. Dengan keikhlasannya, dengan doa-doanya. Orang lemah, kondisi masyarakat, bukan orang yang punya kedudukan tinggi, orang biasa, orang awam, ya seperti masyarakat kita ini, kalau berdoa lebih ikhlas. Meskipun dungane karo cara Jawa luwih ikhlas daripada doa orang-orang yang punya kedudukan. Orang mesti dungane kiai ku luwih mandi daripada dungane wong bodoh, wong awam. Bisa jadi doanya orang awam ini lebih mustajab, lebih didengar oleh Allah SWT daripada doa yang kiai. Wong kiai ini lendongo karo takabur. Kiai ini lendongo karo merasa aku ini besar, aku kiai, aku ini dan itu. Keakuannya masih besar, masih menjadi momok dalam hatinya. Maka berdoanya pun juga wallahu a'lam. Namun orang lemah, kondisi masyarakat, kondisi dingin-dingin, misalnya hujan rici-rici, neng omahe dhewe-dhewe, walah Gusti, kaya ngene rasane dadi menungsa wong cilik. Wong cilik rasane kaya ngene, ngalor ngidul nyambut gawe gak oleh, kabeh dikon maskeran, gak bisa kerja, anak-anak cilik-cilik ora iso sekolah,
nelongso ning kene Gusti Allah. Mbok inggih panjenengan Gusti paring ingkang paring pertolongan Covid. Jenenge sing Covid nyan jabut mawon to Gusti. Enten kok karo ngletak ning kamar to ning kasur to ning kene tempat tidure. Luwih nelongso, luwih mulus dongane niku wong-wong fuqara. Wong duafa seperti itu. Niku dongane mandi. Wong-wong niku lah perlu diupeni. Maka Pak Lurah mengurusi fakir-fakir miskin. Bagaimana ekonomi ini dalam kondisi Covid ini. Nah, diberi santunan-santunan, BLT dan sebagainya. Biar mereka orang kecil-kecil ini biar berdoa lebih bersungguh-sungguh. Menolongsoni keadaan yang alam, menolongsoni keadaan yang musibah, sehingga doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat juga memanfaatkan kesempatan untuk merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya itu bukan orang dhaif, ya orang kaya, orang berjasa, orang yang punya jabatan kedudukan, ya pada saat berdoa jadilah dirinya menjadi orang yang dhaif, merasa dhaif. Pintere kaya apa tetap lemah, sugih kaya apa tetap lemah, jabatane dhuwure kaya apa tetap lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah diri Anda sebagai hamba yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akan didengar doa Anda. Laleh donga karo pedhita-pedhiti, ya. Pedhita-pedhiti merasa sombong, merasa aku ahli ini, ahli itu, dan sebagainya, ya ora mandi-mandi. Luwe-luwe nek ndonga iku mau dibarengi karo nyalahake wong liya. Wong salahe dhewe wis karo-karoan numpuk gak tau ketok. Namun kesalahane liyane mandar ketok di depan mata. Wong ndonga ning ngersane Allah sing ketok kesalahane liyan, bukan kesalahannya dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ora mandi gak dijabahi. Nah, rasakanlah yang bersalah itu diri saya, mengakui dan merasa kesalahan yang ada pada dirinya. Adanya musibah seperti ini, utamanya pejabat merasa pejabatlah yang salah, orang-orang yang kaya lah yang salah. Wahai zakat ya kelem zakat, wahai infak ya kelem infak, maka Allah menurunkan musibah. Tokoh-tokoh agama supaya merasa salah. Kondisi seperti ini karena kelemahan para ulama-ulama, para kiai-kiai yang sewaktunya menyebarkan ilmunya, membimbing umat masyarakat dengan ikhlas karena Allah SWT. Leh dakwah niku nggih golek duit, didakwahi golek masa untuk demi kepentingan dirinya sendiri, golek jabatan, golek pendukung dan sebagainya. Tidak lillahi ta'ala. Ini bukan suatu penghasilan yang pemberi karunia Allah yang diberikan. Bahkan Allah akan menurunkan azabnya kepada mereka, azabnya kepada ulama, azab kepada pejabat. Ini yang akan merasakan adalah masyarakat. Jadi adanya masyarakat seperti ini, para pejabat, para ulama, tokoh agama harus mengakui dan menyadari inilah kesalahan kami sebagai tokoh agama, inilah kesalahan kami sebagai kiai musola, kesalahan kami sebagai kiai masjid, kesalahan kami sebagai dai atau mubalik, kesalahan kami sebagai kepala desa, kesalahan kami sebagai camat, kesalahan kami sebagai gubernur, kesalahan kami sebagai presiden dan menteri-menteri. Mengakuilah kesalahannya, sama-sama tobat di hadapan Allah SWT untuk memohonkan bagi dirinya dan memohonkan bagi bangsa dan negara. Insya Allah kalau itu yang dilakukan oleh bangsa negara kita, tokoh-tokoh kita secara serempak maupun secara individu, diadakan gerakan tobat bersama di hadapan Allah SWT, Allah akan segera memberikan pertolongan. Innama tungsaru hadhil ummah bidu'afaiha. Ya malah kadang adakan kegiatan ya karena dilarang untuk menjaga jarak dan sebagainya, mantar pray total ya. Ya jangan pray total,
Bagaimana masih ada? Oh iya ada. Misalnya lingkungan itu kumpul 5 orang, 7 orang, di pasar itu masih banyak orang kumpul. Ya dimanfaatkan dengan menjaga jarak untuk mujadah usbuyah setiap 1 minggu sekali. Lebih-lebih di dalam doa wakidiyah itu ada doa yang ketika pengamalnya itu berdoa, siapa saja terkena dari doa itu, yaitu doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah. Ya Allah, ya Allah, limpahkanlah berkahmu kepada seluruh makhluk ciptaanmu. Apa itu yang dimaksud makhluk ciptaan Allah? Ya semua apa yang dicipta oleh Allah. Jadi dengan doa ini tidak ada sebiji atom pun dari makhluk yang tidak terkena permohonan Allahumma barik fima khalaqta. Gerakanlah seandainya bangsa Indonesia ini separuh berdoa nangis di hadapan Allahumma barik fima khalaqta, lebih-lebih diteruskan dengan wahadhil badah, khususnya negara kami ini, negara Indonesia, negara Jawa Tengah, negara Kebumen, negara ayah, negara Telogosari, negara kami, berilah berkah oleh dimohonkan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berdoa di Telogosari ini tidak hanya 10 orang, katakanlah penduduk Telogosari 3.000, 2.000 dari 3.000 itu berdoa Allahumma barik fima khalaqta wa ibadah setiap hari, misalnya seperti pengamal wakidiyah 7 kali minimal setiap mujadah. Kalau itu 1 kali mujadah 7 kali, kalau toh itu 3 kali atau 5 kali mujadah setiap harinya juga akan 7 kali 5 atau 7 kali 3. Seandainya di ayah ini penduduknya ada 3 juta misalnya, kalau toh ada ya, misalnya dari 50% dari orang ayah semua doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil badah. Ya Allah, Kebumen ini penduduknya berapa? 50 dari penduduk Kebumen berdoa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil badah. Ya Allah, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di bangsa Indonesia kita ini katakanlah 50% sajalah sama-sama berdoa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil badah. Ya Allah, insyaallah nasrun minallah wa fatkum qarib, segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya pada permasalahan COVID-19 ini. Kalau misalnya bodoh untuk Allahumma barik kok isih urung ae, ya sing didongakne karo sing donga sik kakek sing didongakake. Sing didongakake jagat alam makhluk ciptaane Allah Gusti bangsa Indonesia. Lah wong Indonesia sing sing donga Allahumma barik berapa gelintir? Di ayah ini berapa gelintir yang setiap hari donga Allahumma barik fima khalaqta wa ibadah. Di Kebumen berapa gelintir? Lah sing didongane sekian banyak yang didoakan, dan juga sekian banyak kesalahan yang ada, yang donga namung saiki kurang akeh. Maka bagi para pengamal kita perlulah dakwahnya, perlulah penyiarannya, mengajak teman-temannya, keluarganya, saudaranya untuk ikut mengamalkan agar lebih banyaklah orang yang berdoa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil badah. Ya Allah, inilah kita konsep-konsep Islam untuk memohon pada Allah SWT menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Bagi negara kita, pemerintah, pejabat kita, dan masyarakat, tokoh-tokoh yang lain juga berusaha dengan caranya masing-masing, semuanya itu bermanfaat. Dan bagi kita para pengamal wakidiyah, utamanya umat Islam awam, mari kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan takarub dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat beliau Rasul sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kita seandainya butuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, dilimpahkan, maka lebih banyaklah kita mendengar dengan Rasulullah SAW yang sudah diberi amanat, diberi beban, dan juga diberi wewenang hak untuk membagikan rahmatan lil alamin. Dengan cara apa? Perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat apa? Silakan, segala salawat itu sama. Segala salawat adalah untuk menghubungkan hati kita kepada Allah, menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kalimah-kalimah yang secara langsung kita untuk berhubungan rohani dengan Rasulullah SAW kita tingkatkan dalam kesempatan-kesempatan, baik secara langsung dengan lisan kita maupun dalam hati kita, dalam rohani kita, yaitu kita menghubungkan rohani kita dengan beliau dengan panggilan-panggilan yang bersifat mukhotob seperti ya Sayyidi, ya Rasulullah, seperti yang diserukan dan dibimbingkan di dalam Waqidiyah agar memperbanyak hubungan dengan Rasulullah SAW dengan bacaan ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kenapa Waqidiyah kok ya Sayyidi, ya Rasulullah yang diserukan, kok tidak ya Habibi, ya Muhammad misalnya, atau dengan kalimat yang lain? Ini untuk kehati-hatian beliau mu'alif agar para pengamal Waqidiyah tidak mudah terjerumus. Apa yang lain itu bisa terjerumus? Ya ada kemungkinan mungkin bisa. Misalnya di sini dengan kalimat ya Habibi yang dianjurkan, sedangkan yang mengamalkan ini banyak orang awam. Banyak orang awam, gak ngerti ngaji, gak ngerti pesantren, gak ngerti kitab dan sebagainya, orang awam lah. Kalau kita ya Habibi yang dianjurkan, sehingga para pengamal Waqidiyah itu memperbanyak ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad. Ini ada rasa kekhawatiran. Kekhawatiran di mana? Kekhawatiran terjadi penipuan. Suatu contoh yang bicara ya Habibi Zainuddin, ya Habibi ya Muhammad, duhai kekasihku, duhai kekasayangku, ya Muhammad, Nabi Muhammad. Padahal hati saya tidak punya rasa senang pada Rasulullah, belum bisa mencintai Rasulullah dengan sepenuhnya, sehingga ucapan ya Habibi suatu penipuan ada bagi saya. Mas Ulum suatu saat, ya saya sayang pada Mbak Fauzia, namun nyatane Pak Ulum sik sakarepe dhewe gak gelem ngopeni. Sayang cap apa ya ngono kuwi, dijaluki dhuwit ra gelem ngowehi. Padahal duwe jaluk dhuwit ra duwe. Lan duwe ra ngowehi gak masalah ya ra duwe. Tapi duwe kita eneng dijaluki dhuwit ra gelem, namun tiap hari yang ngapusi. Begitu juga sing putri yang ngapusi. Sayangin namung lesane tok, bisa jadi itu hal penipuan. Maka untuk menjaga hal seperti itu yang dilakukan untuk mudawamah terus menerus lumampi ning lisan, tidak menggunakan ya Habibi, menggunakan ya Sayyidi. Nah kok ya Sayyidi, ya Sayyid itu adalah seseorang yang mempunyai kedudukan yang paling atas, itu Sayyid. Di desa ini yang paling atas adalah Pak Kepala Desa. Berarti Pak Kepala Desa adalah Sayyidul Qaryah, Sayyidnya desa Logosari. Sayyid, manggil Pak Lurah Pak Sayyidi, gak salah, bener Sayyidi. Namun namanya Allah ya Pak, siapa? Saridi, berarti panggil Sayyidi Sayyidi. Nah, bahasa Arab tapi Sayyidi, padahal gak salah. Orang kok gak salah, yang tadi itu Sayyid saya di desa Telogosari, gak salah. Meskipun tidak cinta, meskipun tadi kemarin pada pilihan gak milih, namun manggil Pak Lurahku pas, manggil Sayyidku pas, gak menyalahi aturan bahasa. Meskipun pada saat pemilihan kontras pada Pak Lurah niki, gak dukung sama sekali, bahkan gembosi pilihan yang Pak Kepala Desa. Namun setelah jadi lurah, manggil lurahku, ya gak salah. Kepada Rasulullah begitu juga, meskipun gak yakin, meskipun belum punya rasa mahabbah dan cinta kepada Rasulullah, manggil Rasulullah sebagai Sayyidi, ya gak salah. Pas-pas saya, karena apa? Rasulullah ada Sayyidu waladi Adam, sebagaimana pengakuan beliau, ana Sayyidu waladi Adam,
Saya adalah sayyidnya seluruh anak Adam, padahal kan kita adalah anak Adam. Manggil beliau sayyidi suatu panggilan yang pas, seperti orang Telogosari memanggil Pak Lurah dengan iku lurahku atau Pak Lurahku, itu panggilan yang tidak salah. Meskipun tidak cinta atau belum mencintai, tidak mendukung atau belum simpati, namun lurah Pak Lurahku nyatane masih orang ngurusi apa, orang melonyo mendukung pilihane bareng jaluk surat ada urusan apa-apa yang nih Pak Lurah lah itu ya. Itulah Sayyid, karena apa? Pak Lurah adalah Sayyidul Qaryah. Itulah hadirin hadirat. Maka dalam Haidiyah yang diganakan oleh beliau Mu'alif Haidiyah untuk menjadikan bahasa dan kalimat yang dibiasakan dalam lisan dan disembungkan dalam hati hubungan dengan Rasulullah SAW dengan bahasa ya Sayyidi, tidak ya Habibi atau yang lain. Ini suatu panggilan yang sangat pas bagi umat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ya Sayyidi kalau digandeng ya Rasulullah, tidak ya Sayyidi ya Muhammad atau yang lain atau disebut nama-nama beliau. Kalimah ya Rasulullah suatu kalimah yang sudah paten. Kalau bagi umat Islam Rasulullah adalah hanya satu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin akan nyelempeng kepada presiden, menyelempeng kepada seorang ulama, menyimpang mencereng kepada yang lain, nggak mungkin. Katakan Rasulullah hanya satu, adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilannya Rasulullah panggilan yang sangat aman. Beda dengan di situ menggunakan ya Habibi atau ya Muhammad. Kalau dengan panggilan ya Muhammad, meskipun Muhammad itu asma beliau, namun ternyata yang diberikan nama Muhammad tidak hanya beliau. Banyak umat manusia yang mempunyai anak diberi nama Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Siapa sing maksud ya Habibi ya Muhammad? Muhammad pakdeku. Muhammad siapa? Muhammad anakku. Tak panggil Habibi ya Muhammad, siapa yang kamu maksud? Anakku, kekasihku, anakku yang nama Muhammad. Bisa disalahkan. Nah, putri-putri nanti pacar, siapa ya Habibi ya Muhammad, siapa Muhammad, siapa Muhammad pacarku. Nah, kan bisa diartikan dengan arti yang berbeda-beda. Kalau toh yang dikulinakan dan dia dibiasakan menghubungkan hati dengan Rasulullah dengan panggilan ya Habibi ya Muhammad, maka dalam Wahidiyah kita dituntun dengan ya Sayyidi ya Rasulullah dengan bahasa yang sangat aman bagi siapa saja yang mau membaca dan mengamalkan, meskipun belum iman, meskipun belum mahabbah, meskipun belum menjadi orang Islam misalnya, membaca ya Sayyidi ya Rasulullah tidak ada efek sampingannya, tidak ada salahnya, bahkan akan mendapatkan efek-efek samping yang positif, utamanya sembuhnya rohani dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Wahidiyah, para pengamal Wahidiyah dan juga bisa mengajak kepada yang lain untuk memperbanyak hubungan rohani dengan Rasulullah SAW dengan bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah. Bacalah selalu dengan lisan atau dalam hati kalimah nida ya Sayyidi ya Rasulullah kapanpun dan dimanapun berada. Kok dimanapun berada? Ya karena dalam hati itu dimanapun berada boleh tetap hatimu hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau dengan lisan ada tempat-tempat yang tidak boleh, yaitu pada saat kita duduk di atas kloset itu tidak boleh kita ya Sayyidi ya Rasulullah, tidak boleh. Itu penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam hati hatinya sembung dengan Rasulullah, gak masalah, boleh-boleh saja. Itu bukan penghinaan, bahkan itu suatu ketentuan, dukungan dan anjuran untuk menghubungkan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diharapkan dengan memperbanyak hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dalam hati kita banyak ingat dengan Rasulullah, dengan tambah banyak ingatnya dengan Rasulullah akan bertambah rasa
mahabbahnya kepada Rasulullah SAW, sedangkan merasa mahabbah itu syarat mutlak sempurna imannya hamba atau imannya seseorang. Dan dengan mahabbah kepada Rasulullah, dengan harapan mudah-mudahan kita dibersamakan dengan Rasulullah SAW min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ana ma'amana habani fil jannah, saya akan bersama dengan orang yang mencintai aku di surga. Yang mudah-mudahan hati kita segera diberi rasa mahabbah dengan Rasulullah SAW sehingga kita dapat diajak dan berikut beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari hadirin hadirat, pada kesempatan siang ini kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk ahli desa kita, untuk bangsa dan negara kita, bahkan untuk manusia sejami alamin, bahkan kepada untuk makhluk, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya kita mohonkan berkah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum menghafal dengan apa yang kami baca, yaitu bisa membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang penting belajar melatih menghubungkan hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Witing tresno jalaran sangka kulino kita ya Sayyidi Rasulullah, kulino hati kita menyambung dengan Rasulullah SAW, akan diberilah oleh Allah SWT rasa tresno dalam hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nabasim bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'alladi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nabasim bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'alladi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, ali wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nabasim bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'alladi wa amdadi. Allahumma kama ta'alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anduriqana fidu jadi baril wahdah anda la nara wa la nasma wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la nasuna illa biha wa narzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi mukawasahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu wa adrikni wa qadalam du'a bada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka
fa inna rudda kuntu saksan hanika ya syafi'al khaqi salatu wassalam alaika nura khaqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu adrikni wa qadalam tu abada wa rabbini wa laysani ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hanika ya syafi'al khaqi salatu wassalam alaika nura khaqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu adrikni faqad dalam doa bada wa rabbini wa lisani ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu sakhran hadika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'anzur ya sayyidi binadra musiladinil hadratil aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'anzur ya sayyidi binadra musiladinil hadratil aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'anzur ya sayyidi binadra musiladinil hadratil aliyah ya syafi'al khaqi habiballahi salatu alaika masalamihi dallat wa dallati lati fi baldatim khudiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khaqi habiballahi salatu alaika masalamihi dallat wa dallati lati fi baldatim khudiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khaqi habiballahi salatu alaika masalamihi dallat wa dallati lati fi baldatim khudiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma musyi'in bil wahidi adili rabbil alamin ya Rabbana ghfir yasir tawadina qariban bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma musyi'in bil wahidi adili rabbil alamin ya Rabbana ghfir yasir tawadina qariban bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma musyi'in bil wahidi adili rabbil alamin ya Rabbana ghfir yasir tawadina qariban bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa dhil bada ya Allah wa fi hadhil majada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa dhil bada ya Allah
وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusti hadza zaman wa wanihi wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusti hadza zaman wa wani wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusti hadza zaman wa wani wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bihi nasiran malikha balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bihi nasiran malikha balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bihi nasiran malikha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa'biru inallah 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 wa qul ja'al haq wa saqal badil innal badila kana zahunga wa qul ja'al haq wa saqal badil innal badila kana zahunga wa qul ja'al haq wa saqal badil innal badila kana zahunga. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, monggo kita doa keamanan, mau baca hijab aman, nyuwun diberi keamanan, perlindungan saking perkawis ingkang kita takuti lan kita khawatirkan, khususipun Covid Corona 19 niki. Mudah-mudahan kita masing-masing, keluarga kita, lingkungan kita, ahli desa kita, masyarakatan kita diamankan, dijaga kalian Allah SWT saking musibah-musibah ingkang kita takuti lan kita khawatiraken. Jika kita masak ayat kursi kaping 3, lajeng mungkin balaya utuh rumah kaping 7, lajeng ken donga. Nah tengene donga pada saat mangken ten waosan ya sadar diwaca sesareng-sareng kaping 17. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa 'aliyyul 'azim. ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma innaka aminu min kulli syai' wa kullu syai'in khaifu minka fa bi amnika min kulli syai' wa khawfi kulli syai'in minka aminna mimma nakhafu wa nahdhar ya latif ya latif ya latif ultufina fi umurina kulliha kama tuhibbu wa tarda wa radina fi dunyana wa akhiratina ya satar 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 usturna bisatika allati satarta bi ala dzatika fala ainun taraka wala yadun tasidu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mugi-mugi pelaksanaan mujadah rubusanah niki doa-doa kita, permohonan kita diijabahi lan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Diparingi berkah ingkang sakada-kadahipun kangge kita, keluarga kita, masakan bangsa negara kita ingkang bermanfaat dan maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tentu kathah kirangipun atur kawula kula nyuwun agungipun mahapunten. Wabillahi taufiq wa hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min ghusi hadzal zaman radhiyallahu ta'ala nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Zainuddin Tamsir diucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairati wa sya'adati dunya wal akhirah, amin. Para hadirin hadirat, mengakhiri acara ini marilah kita melaksanakan tasawuf dan istighosah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'an al-ghis
الخلق هادي الأنام وأصلاه وروخاه أدركني فقد ظلم أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن دار تكن دوسا هاليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرات مسلة للخضرات عاليات الفاتحة. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami segenap penata acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulih sallallahu alaihi wasallam asbab wa tarbiyah wa min qasiyati zaman an-nadr wal barakah wa fa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.